Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ada kasih karunia, kemurahan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita percaya Bapa yang baik selalu menyertai keberadaan hidup kita. Karena itu kita tetap berpegang teguh dalam kehidupan kita ini. Dan kita masih terus belajar tentang perkenanan Tuhan. Jadi perkenanan Tuhan akan membawa hidup kita masuk di dalam dimensinya Allah, frekuensinya Allah, level-levelnya Allah. Karena itu perkenanan akan membawa hidup kita pada posisi di mana Allah akan menyertai kehidupan kita. Ingat, tanpa penyertaan Tuhan, maka apapun yang kita lakukan akan menjadi gagal, kosong, dan sia-sia. Karena di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu ingat, saya mau review sedikit bahwa perkenanan Tuhan akan membawa kita pada posisi Allah menyertai hidup kita. Ketika Musa, karena orang Israel melukai hati Tuhan, Tuhan bilang, kau jalan sendiri aja di padang gurun ini. Musa berkata, Tuhan jangan biarkan kami berjalan sendirian. Tanpa engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Ingat, perkenanan Tuhan akan membawa penyertaannya dalam hidup kita. Dan hidup kita ketika kita disertai oleh Tuhan, ada Immanuel. Dimanapun kita berada, kita akan melihat campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Kita punya keterbatasan. Dunia yang sedang kita lihat hari ini adalah dunia yang begitu luar biasa. Tanpa Tuhan, kita tidak mampu menghadapinya. Dengan kemajuan teknologi, mendidik anak, dalam bekerja, berbisnis, banyak hal sedang berubah begitu cepat. Tanpa penyertaan Tuhan, bisa bayangkan apa yang akan terjadi dengan hidup kita. Kita bagaikan ranting yang tidak melekat kepada sumber, kepada pokok itu. Sehingga ranting itu akan mengalami kekeringan. Dan situasi yang begitu luar biasa, tidak mungkin sanggup kita hadapi dengan kemampuan kita. Karena itu fokuskan diri kita untuk tetap hidup di dalam perkenanannya. Karena perkenanannya akan membawa penyertaan Allah dalam hidup kita. Perkenanannya akan membawa kemenangan, serta keberuntungan, keberhasilan dalam hidup kita. Kita butuh keberuntungan Tuhan. Karena itu Tuhan ingetin Yosua dalam pasal 1 ayat 8. Yosua, jangan kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini dan merenungkannya siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya, supaya engkau beruntung dan berhasil. Kita butuh keberuntungan yang datang dari Tuhan. Terkadang ada orang kita lihat pinter, hebat, tapi gak beruntung hidupnya. Gak ada keberuntungan Tuhan. Perkenanan Tuhan akan membawa hidup kita berhasil dan beruntung. Kita lihat dalam 2 Samuel pasal 3 ayat 1. Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama kian kuat, sedang keluarga Saul kian lama kian lemah. Kita lihat di pihak Saul ada penurunan keluarganya. Konflik terus terjadi. Tetapi kita melihat Daud mengalami keberhasilan dan keberuntungan. Kian lama posisi Saul, keluarga besarnya makin merosot. Tetapi Daud, keluarga besarnya semakin kuat. Apa yang menjadi rahasia Daud berhasil, beruntung? Karena di Mazmur itu kan jelas, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Maka dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Kita lihat Daud. Siapa Daud? Kita sudah belajar bagaimana karena keberuntungan, karena perkenanan Tuhan. Walaupun Daud coba dilupakan orang tuanya, Daud ditinggalkan di padang gurun, harus berhadapan dengan beruang dan singa, hanya menjaga 2-3 ekor domba. Itu yang dia katakan kepada Saul, jangan takut kepada Goliat. Aku udah biasa menghadapi yang namanya beruang dan singa. Biasa. Bapak Ibu bisa bayangin seorang anak muda, remaja, harus berhadapan dengan singa dan beruang. Dan orang tuanya tidak peduli. Tapi kita lihat ketika ada penyertaan Tuhan, ada keberuntungan, ada keberhasilan. Kita sama-sama tahu ketika seluruh tentara ketakutan, tidak berani menghadapi Goliat. Bahkan Saul yang biasa berperang
Semua tawar hati takut melihat Goliat. Tapi apa kunci rahasia? Kenapa Daud berani? Kita lihat, ada wibawa Tuhan dalam hidupnya. Dia mengalahkan Goliat. Karena itu di dalam perkenanan Tuhan ada kemenangan, ada keberhasilan, ada keuntungannya. Kita lihat contoh yang lain tentang Yusuf di pasal 39 ayat 1-6. Ketika Yusuf akhirnya dibuang, dimasukkan ke lubang, dan saudara-saudaranya gak tega membunuh dia. Akhirnya Yusuf dijual sebagai budak. Saya bacakan bagi kita. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan, kembali kita lihat, perkenanan Tuhan di sini dikatakan tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Perkenanan Allah akan membuat kita ada penyertaan Allah dalam hidup kita. Saya berdoa anak-anak kita, keluarga kita dalam rumah tangga, di dalam bisnis usaha. Saya tahu banyak masalah, banyak persoalan. Kita butuh penyertaan Tuhan. Dan perkenanan Tuhan akan membawa kita pada yang namanya penyertaan Allah. Kita lihat Tuhan menyertai Yusuf, akibatnya dampaknya dia selalu berhasil, sehingga dia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, penyertaan Allah itu sampai bisa dilihat, dirasakan oleh tuannya, yaitu Potifar. Bagaimana dia melihat Yusuf disertai oleh Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada di atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di padang. Kita melihat efek dampak orang yang berkenan kepada Allah. Dia berhasil, dia dapat belas kasihan, dia dapat kemurahan hati. Bahkan apa saja yang Yusuf pegang itu menjadi sukses. Indonesia butuh orang-orang yang diperkenan. Bukan hanya sekedar orang Kristen yang kebaktian, bukan hanya sekedar orang-orang yang bergelar pendeta, membicarakan Tuhan. Tapi kita membutuhkan orang-orang yang disertai oleh Tuhan. Kita membutuhkan orang-orang yang diperkenan oleh Tuhan. Sehingga kita melihat kisah Yusuf ini, kisah Daud. Bagaimana ada penyertaan Tuhan. Dan Tuhan membuat segala usahanya berhasil. Bapak Ibu bisa lihat, bayangin kalau semua gereja orang Kristen dapat perkenanan Tuhan, diperkenan Tuhan, dan hidup dalam berjalan dalam perkenanan Tuhan. Saya percaya kita akan melihat ada dampak efek yang luar biasa. Biarlah hari-hari ini kita tetap fokus pada perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, perkenanan-Mu membuat kami ada penyertaan, ada sukses, ada keberhasilan. Tuhan, ampuni semua dosa kesalahan kami. Kalau kami mungkin terpancing keluar, sehingga hidup kami tidak hidup dalam roh tapi hidup dalam daging, sehingga seringkali kami gagal, kami melukai dan menyakiti hati-Mu, kami tidak jadi berkat. Tuhan, terima kasih untuk hari yang telah Kau beri, untuk perkenanan-Mu. Pimpin bimbing kami, semua pergumulan-pergumulan hidup kami, apapun itu Tuhan, hamba-Mu tidak tahu, tetapi Tuhan tolong dan campur tangan. Mungkin yang ada yang sedang bergumul untuk anak-anak mereka, untuk usaha mereka, untuk ekonomi mereka. Ada yang sakit, macam-macam. Tuhan, turunlah anugerah dan kemurahan-Mu. Demi nama Yesus Kristus, kami boleh melihat bagaimana Engkau menyertai Daud dan Yusuf. Tuhan, hari ini Engkau menyertai hidup kami. Ada terobosan-terobosan, ada kasih karunia, ada kemurahan Tuhan untuk hidup kami. Kami percayakan semua keberadaan kami dan harapan kerinduan kami. Allah berotoritas, berdaulat, berkuasa di atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dikuduskanlah nama-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu atas kami semua saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa.
Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.